Ya pemirsa, kembali di program di Indonesia Economic Club. Baik, saya langsung menyapa saja Pak Febrio. Masih bersama kami? Masih ya Pak Febrio. Tadi Anda mendengarkan bahwa BNI sangat optimis di tengah pandemik 1 tahun ini. Nah, apakah itu memang sudah tercapture dengan Anda, dan bagaimana di kuartal kedua nanti di tahun 2021, apakah ada strategi baru dari pemerintah? Ya, itu memang to be expected ya, karena memang selama 2020 kemarin langkah-langkah yang diambil oleh perbankan bersama dengan pemerintah, bersama dengan OJK dan BI itu memang sangat concerted effort, di mana kita berusaha untuk menolong yang paling lemah dulu, yaitu adalah mikro dan UMKM. Lalu perbankan juga diberikan relaksasi oleh OJK. Lalu perbankan juga menikmati penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia juga. Jadi memang ini concerted effort, dan kita berhasil menjaga stabilitas dari perekonomian kita, berhasil menjaga stabilitas dari sistem perbankan kita. Itu bukan sesuatu yang sangat remeh untuk kita hargai, bahwa selama tahun 2020 kita mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, tapi sektor perbankan dan sektor keuangannya stabil. Itu sesuatu yang layak untuk kita banggakan dan kita hargai. Nah, untuk 2021 ini kita melihat apa yang kita pelajari dari 2020 kemarin, memang semuanya serba survival gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana bantuan sosial dari pemerintah itu fokus ke 40%, 50% termiskin dari masyarakat. Dan itu alhamdulillah kita berhasil tuh untuk 20% termiskin, paling enggak itu sudah sangat terlindungi. Lalu perlinsos pemerintah bisa sampai tuh ke desil kelima, 50% termiskin. Akan tetapi tabungan masyarakat, khususnya yang desil ke-6 sampai yang terkaya gitu ya, itu bertambah di perbankan. Nah, ini yang kita pelajari. Loh, kenapa ini? Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama di 2021 ini supaya kita bisa jumpstart perekonomian kita lebih cepat. Kita tahu bahwa ketidakpastian itu masih ada. Vaksin harus kita dorong lebih cepat. Akan tetapi kita ingin juga supaya pergerakan ekonomi itu bisa lebih cepat. Nah, kita lihat secara jeli apa yang bisa kita lakukan dengan perbankan juga nih, yaitu melibatkan misalnya adalah kredit untuk pembelian kendaraan bermotor dan juga kredit untuk pemilikan rumah. Nah, inilah kemudian kita perkenalkan bagaimana PPNBM kita dorong supaya masyarakat yang tadi menengah ke atas ini bisa mulai membeli mobil, supaya mereka bisa keluar lagi tuh uang tabungannya, mengalir ke perekonomian, bergerak lagi. Lalu orang yang tadinya sedang berpikir untuk memiliki rumah padahal punya uang, ini juga langsung bisa kita berikan dengan PPN dibebaskan 100% itu selama 3 bulan pertama mulai Maret. Nah, dapat saya simpulkan bahwa pemerintah bisa menjamin di 2021 akan lebih aman ya ekonominya. Singkat saja Pak Febrio. Oh, kita yakin akan aman. Kita pingin lebih cepat. Itu yang kita ingin. Aman dan lebih cepat. Pak Royke. Kita ingin lebih cepat. Pak Royke, ada jaminan dari Pak Febrio terkait dengan kondisi ekonomi. Apakah corporate action yang akan dilakukan di 2001 ini akan melihat kesiapan pemerintah untuk membantu salah satunya perbankan, yaitu BNI? Makasih Vita, setuju. Kita pasti juga nggak mungkin lari dari apa yang program-program yang disusun oleh pemerintah di dalam pemulihan ekonomi ini. Kami juga ikut mensupport apa yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk misalnya kayak tadi relaksasi untuk pembelian rumah. Kami juga akan bikin expo virtual untuk rumah. Penjualan rumah secara virtual. Kita juga akan lakukan hal ini supaya inline dengan apa yang diinginkan oleh untuk mendorong pemulihan ekonomi. Yang kedua, kita juga dengan cost yang relatif rendah sekarang ini, suku bunga rendah, kami juga berusaha untuk mendorong eksportir yang UMKM ini untuk bertumbuh gitu, untuk bersaing gitu dengan kita pendampingan ini, karena saya rasa itu juga akan membantu supaya ekonomi juga bisa lebih cepat pulih gitu. Dengan demikian kita yang lain mungkin produk-produk memang di proses digital pasti kita akan lakukan perubahan-perubahan di produk-produk digital. Kita kerjasama dengan fintech dan e-commerce luar biasa banyak, sehingga kita sekarang relatif buka rekening nggak perlu ke cabang kok, bisa buka rekening di mana aja. Jadi itu juga memudahkan nasabah untuk cepat ini dengan perbankan. Baik Pak Royke,
Saya berharap dengan jaminan dari pemerintah BNI semakin baik performance-nya di kuartal kedua nanti. Prof, sepertinya Anda sudah punya catatan di malam hari ini buat kami. Silakan Prof Renald. Ya, giliran saya ya. Ya. Baik ya. Saya ingin menyampaikan catatan Renald Kasali. Ada sesuatu yang sering kita lupakan, bahwa hari ini kita melewati 3 zona waktu sekaligus, yaitu kemarin, hari ini, dan hari esok. Banyak perusahaan dan bank yang pudar karena terperangkap di masa lalu. Karena bagi mereka, yesterday is today. Sementara hari ini, kaum muda telah membawa hari esok ke hari ini. Tomorrow is today. Dan semua pelaku usaha menghadapi 2 medan sekaligus. Competing for the present dan sekaligus juga competing for the future. Keduanya membutuhkan banyak hal yang tentu saja berbeda. Manusianya berbeda, keterampilannya berbeda, pengetahuannya berbeda, proses bisnis dan model bisnisnya juga tidak sama, teknologinya berbeda, bahkan kapabilitas yang sangat berbeda. Karena itulah, sekali lagi, kita saksikan pandemi ini mengubah segalanya. Dan kita saksikan ada yang berubah dengan mengeksplorasi cara-cara baru untuk menyambut medan pertarungan baru. Sementara ada yang diam di tempat. Saya selalu melihat sebuah harapan yang datang dari para pembaharu yang menciptakan medan persaingan baru, dan ada kalanya memang tak bisa kita satukan, namun bisa kita kembangkan. Demikian. Terima kasih banyak Prof Renald. Sepertinya kita harus mengucapkan terima kasih kepada 2 narasumber. Ada Pak Febrio Kacaribu, Kepala BKF. Terima kasih atas waktu Anda dan tentunya terima kasih Pak Febrio, Pak Royke Tumilaan, ya, Direktur Utama BNI. Sukses selalu dan salam sehat. Terima kasih. Semoga sukses transformasinya Pak Royke. Ya. Pak Febrio. Dan Prof, sepertinya kita harus menutup malam hari ini. Dan tentunya pemirsa, Anda tetap menyaksikan program di Indonesia Economic Club. Sampai jumpa minggu depan di jam yang sama.